aku menemukan dirimu. Menikahi gadis Ting-Ting. Bab 140. Pada sore hari ini, Chika dan Fahri tengah bersiap-siap untuk pergi mengantarkan Kaira ke tempat peristirahatan terakhirnya. "Kenapa kamu dari tadi melamun terus, Mas?" tanya Chika. Fahri menolehkan kepalanya ke arah Chika yang sedang duduk di depan meja riasnya. Fahri menyunggingkan senyum tipisnya seraya berjalan mendekati Chika. "Nggak kenapa-napa, sayang. Kamu sudah selesai. Kalau sudah selesai ayo kita berangkat sekarang. Rozak sudah menunggu kita di luar," ujar Fahri. Chika menghela nafasnya panjang seraya berdiri dari duduknya, lalu ia berdiri di hadapan suaminya itu. "Apa kamu sedih?" tanya Chika dengan mata sayunya. Fahri lagi-lagi menggelengkan kepalanya. "Enggak, kenapa Mas harus sedih?" Fahri balik bertanya. "Ya, karena Kaira sudah gak ada lagi di dunia ini." "Mas, aku tahu, aku juga paham, pasti Mas sedih dengan kepergian Kaira. Mau bagaimanapun, Kaira itu mantan istri Mas, bohong. Sekali kalau Mas gak sedih dengan kepergian Kaira ini, makanya Mas dari siang tadi melamun terus karena memikirkan Kaira," ujar Chika. Fahri dengan cepat memegang tangan Chika. "Maaf," lirih Fahri. "Mas memang memikirkan Kaira. Tapi sungguh, Mas sudah gak ada rasa apapun sama dia. Mas memikirkan Kaira karena gak percaya saja, Kaira pergi secepat ini, terlebih harus meninggalkan seorang putri," ujar Fahri. Chika tersenyum. "Gak apa-apa, aku paham. Lebih baik sekarang kita berdoa saja, supaya Kaira tenang di alam sana, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala," sahut Chika. Fahri tersenyum seraya membawa Chika ke dalam pelukannya. "Amin, terima kasih. Kamu sudah memahami Mas, sama-sama Mas. Ayo kita berangkat, bukannya Rozak sudah menunggu kita." Fahri mengangguk seraya melerai pelukannya dengan Chika. Mereka pun berlalu pergi keluar kamar. "Fahri, Chika, Rozak, kalian mau kemana? Kenapa berpakaian serba hitam seperti itu? Kayak mau melayat orang meninggal saja," tanya Bu Linda. Chika, Fahri, dan Rozak kompak menolehkan kepalanya ke arah Bu Linda yang tengah berjalan menghampirinya. "Kita memang mau melayat, nih. Jadi Mami belum tahu kalau Kaira meninggal dunia?" Fahri balik bertanya. Mata Bu Linda membulat sempurna dengan mulut yang terbuka lebar. Tentu saja ia syok dengan berita yang mengejutkan itu. "Kak Kaira meninggal?" lirih Bu Linda bertanya. "Iya, Kaira meninggal. Kaira meninggal sehabis melahirkan putrinya. Kami mau melayatnya sekalian mengantarkan kepergiannya," sahut Fahri. "Apa Mami boleh ikut?" tanya Bu Linda. Fahri mengangguk. "Ayo, bersiaplah. Kami tunggu di sini." Bu Linda menganggukkan kepalanya. Dengan cepat ia berlalu masuk ke dalam kamarnya guna bersiap-siap. "Apa jenazahnya sudah berada di rumah duka?" tanya Fahri pada Rozak. Rozak menghembuskan nafasnya dalam-dalam. "Sudah, tapi bukan di rumah kedua orang tua Kaira, melainkan di rumah Arion," jawab Rozak. "Di rumah Arion?" tanya Fahri. Rozak mengangguk. "Iya, orang tua Kaira gak mau menerima Kiara, malah sekarang orang tuanya pergi ke Singapura. Katanya Kaira hanyalah aib bagi keluarganya, mereka malu mempunyai putri seperti Kiara yang seorang narapidana dan yang hamil di luar nikah," ujar Rozak. "Lalu putrinya?" tanya Fahri lagi. "Masih di rumah sakit, belum diperbolehkan pulang ke rumah." Fahri hanya mengangguk paham. Tidak berselang lama, Bu Linda telah datang menghampiri Fahri. "Fahri, ayo, Mami sudah selesai," ujar Bu Linda.
Fahri hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan ibunya itu. Lalu, mereka pun melangkah pergi keluar rumah. Wih, sedangkan di lain tempat, Arion sedari tadi tiada hentinya menatap jenazah Kiara yang sudah tertutup kain putih. Kai, aku memang benci sama kamu, tapi tidak bisa dipungkiri, aku sangat sedih kehilangan kamu. Kenapa kamu harus pergi secepat ini? Bagaimana dengan putri kamu, Kai? Orang tuamu gak mau mengurusnya. Dan aku sendiri juga bingung, apakah anakmu itu anakku? Anak ayahku? Atau anak dari pria lain? Batin Arion seraya menatap jenazah Kaira. Cahaya yang sedari tadi menemani Arion, ia merasa sedih saat melihat Arion yang terpukul seperti itu. Apa kamu masih mencintai mantan istrimu itu, Kak? Tanya Cahaya seraya menatap sendu wajah Arion dari samping. Arion terkesiap saat mendengar suara Cahaya, ia menolehkan kepalanya ke arah samping, dengan cepat Arion menghapus air matanya. Astaga, kenapa gue bisa lupa kalau ada Cahaya di sini, ucap Arion dalam hati. Arion tersenyum tipis, kenapa kamu bertanya seperti itu, tanya Arion. Cahaya menggelengkan kepalanya pelan seraya tersenyum, enggak, aku hanya bertanya saja, sahut Cahaya. Kalau begitu, aku di luar saja ya. Aku mau menunggu Cika. Cika bilang, dia dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju ke sini, sambung Cahaya berujar. Cahaya pun beranjak dari duduknya. Namun, dengan cepat Arion menahan tangannya. Duduklah di sini, ujar Arion. Cahaya terdiam beberapa saat, sepersekian detik kemudian, ia pun mendudukkan tubuhnya kembali. Apa kamu merasa sakit hati saat melihat aku yang menangisi kepergian mantan istriku? Ini, tanya Arion. Enggak, aku gak merasa sakit hati. Aku paham kamu sedang bersedih, dan itu hal wajar, karena mau bagaimanapun Kak Kaira ini mantan istrimu, aku sangat paham, sahut Cahaya. Ayah, dengarkan aku. Sekarang kamu ini kekasihku, aku sudah gak memiliki perasaan apapun sama Kaira, sungguh. Ujar Arion. Ikut aku, ajak Arion. Arion beranjak dari duduknya, begitupun dengan Cahaya. Arion membawa Cahaya ke halaman belakang rumahnya. Ada apa? Kenapa kamu malah membawaku ke sini, kalau ada tamu yang melayat? Bagaimana? Tanya Cahaya. Duduklah di sini, ada yang mau aku ceritakan sama kamu, gak pantas rasanya kalau aku menceritakan di depan jenazah Kaira, ujar Arion. Cahaya mengangguk pelan, lalu ia pun mendudukkan tubuhnya di atas bangku yang berada di halaman rumah Arion. Ayah, kamu pasti merasa sakit hati saat melihat aku menangisi Kiara seperti tadi, kan? Aku tahu perasaan dan pikiran kamu, maaf aku gak bermaksud membuat kamu sakit hati. Ujar Arion. Arion menggenggam tangan Cahaya dengan erat. Sumpah, aku sudah gak ada perasaan apapun sama Kaira. Asal kamu tahu ayah, aku membenci Kaira, sangat membencinya, ujar Arion lagi dengan mata yang memerah menahan tangis. Kamu tahu kenapa aku sangat membenci Kaira? Tanya Arion. Cahaya hanya menggelengkan kepalanya pelan. Karena saat aku dan Kaira masih menjadi suami istri, Kaira berselingkuh dengan ayahku, lirik Arion berujar. Mata Cahaya membulat sempurna, seselingkuh dengan ayahmu? Tanya Cahaya. Arion mengangguk lemah, iya, itulah sebabnya aku sangat-sangat membencinya. Cahaya terdiam, ia dengan seksama mendengarkan cerita Arion. Jujur saja, ayah. Aku bingung, sekarang Kaira sudah gak ada, dia meninggalkan seorang putri, dia. Berarti anaknya Kak Kaira itu anakmu. Sela Cahaya memotong ucapan Arion.
Arion bergeming beberapa saat, lalu ia menggelengkan kepalanya pelan. Aku gak tahu, apakah itu anakku, anak ayahku, atau anak dari pria lain. Kalau dia anakku, aku pasti akan mengurusnya dengan baik, karena anak itu darah dagingku. Tapi, bagaimana jika anak itu adalah anak ayahku? Apa yang harus aku lakukan? Berarti anak itu adalah adikku. Aku bingung ayah, lirih Arion. Cahaya membawa Arion ke dalam dekapannya, lalu diusapnya punggung Arion dengan sangat lembut guna memenangkannya. Tubuh Arion bergetar, ternyata ia tidak mampu menahan air matanya lagi. Ayah, aku sayang sekali sama kamu. Jujur saja aku takut kehilangan kamu, aku takut. Kamu meninggalkanku, parau Arion. Kasih aku alasan, kenapa aku harus meninggalkan kamu? Tanya Cahaya. Aku takut kamu meninggalkan aku karena anak yang dilahirkan Kaira adalah anakku. Kamu pasti gak mau menerima aku kan kalau anak itu benar anakku. Cahaya terkekeh, aku juga sayang sama kamu, gak mungkin aku meninggalkanmu hanya gara-gara anak yang tidak berdosa itu. Kamu tenang saja, aku akan bersama dengan kamu selamanya, kita rawat bareng-bareng anak itu hingga dia tumbuh dewasa, dan rambut kita sampai memutih, ujar Cahaya. Arion dengan cepat melerai pelukannya dengan Cahaya. Lalu, ditangkapnya wajah Cahaya dan ditatapnya wajah Cahaya dengan dalam. Ayah, apa kamu sungguh-sungguh menerimaku? Tanya Aryo memastikan. Cahaya menganggukkan kepalanya, tentu saja, gak mungkin aku meninggalkan kamu. Sendirian, Grab. Arion memeluk kembali tubuh Cahaya dengan sangat erat, terima kasih sayang, terima kasih sudah hadir di dalam hidupku dan memberikan warna yang indah. Aku janji, aku gak akan menyakiti kamu sedikit pun, dan aku janji secepatnya akan melamar kamu. Cahaya tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca, sama-sama, Kak. Terima kasih juga kakak sudah hadir di dalam hidupku, dan terima kasih kakak sudah mengembalikan senyumku yang sempat hilang. Kalau begitu aku tunggu lamaran kakak secepatnya, sahut Cahaya. Iya sayang, aku janji, aku akan melamar kamu secepatnya. Arion tersenyum senang, ia semakin mengeratkan pelukannya pada Cahaya. Arion, panggil Bu Hani. Cahaya dan Arion terkesiap, dengan cepat mereka melepaskan pelukannya. Cahaya tersenyum kikuk saat melihat Bu Hani yang tengah berdiri tidak jauh dari dirinya. Ibu, Tante, ujar Arion dan Cahaya bersamaan. Bu Hani tersenyum, Cahaya, Tante mau berbicara dengan Arion, tolong tinggalkan kamu berdua di sini, ujar Bu Hani. Cahaya mengangguk, baik Tante. Cahaya pun beranjak dari duduknya dan berlalu pergi meninggalkan Arion dan Bu Hani. Plak. Dengan kencang Bu Hani menamparkan Arion. Arion sangat terkejut saat sang ibu yang menamparnya begitu saja. Ibu, kenapa ibu menamparkan Arion? Lirih Arion. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kenapa kamu malah membawa jenazah wanita tidak tahu diri itu ke sini tanpa izin dariku? Bentak Bu Hani. Untung saja asistenku cepat memberitahukan hal ini, kalau tidak, aku gak akan pernah tahu kalau jenazah wanita itu ada di sini. Kembali Bu Hani membentak Arion. Maaf, Bu. Arion bingung, sebab gak ada yang mau mengurus jenazah Kaira. Orang tuanya gak mau menerima Kaira lagi, jadi Arion inisiatif membawanya ke sini, sahut Arion. Bodoh. Ingat Arion, wanita itu yang sudah membuat kamu dan ibu sakit hati, kenapa kamu masih baik padanya? Ibu gak habis pikir sama jalan pikiran kamu. Maaf, hanya itu yang bisa Arion ucapkan. Bu Hani mengatur nafasnya yang memburu itu,
Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lagi, Bu Hani pergi begitu saja meninggalkan Arion seorang diri. Proses pemakaman Kiara tengah berlangsung. Cika menangis terisak ketika melihat tubuh Kaira sudah tertutup tanah. Kaira, aku memang benci kamu. Tapi, entah kenapa aku sangat sedih, maafin aku, semasa kamu hidup aku selalu semena-mena sama kamu, semoga kamu tenang di alam sana. Batin Cika. Fahri mengernyitkan keningnya saat melihat Cika yang tiba-tiba menangis. Sayang, kenapa nangis? Tanya Fahri.